Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-22 di bulan Ramadan, dalam rangka melaksanakan ibadah salat Isya dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai pelaksanaan ibadah salat tarawih secara berjamaah, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam hari ini, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat Isya yang dipimpin oleh saudara Maulana Tihar, dan juga insya Allah kita akan sambung dengan salat tarawih dan salat witir serta kultum yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Ahmad Mas'ud. Dan adapun sebagai Bilal adalah Bapak Dede Abdul Salam. Dan untuk petugas pada esok malam, untuk MC akan dibawakan oleh saudara Zinggi. Untuk imam salat Isya insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Tanuri. Dan untuk imam salat tarawih dan kultum serta witir akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Ihsan El Mujahid. Dan adapun sebagai Bilal adalah saudara Muhammad Irfan. Laporan yang kedua mengenai penerimaan infak dan sedekah pada malam sebelumnya, yaitu malam ke-21 sejumlah Rp470.000, sehingga total pada malam hari ini sejumlah Rp11.195.000. Oleh karena itu kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada para jamaah yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Basnas DKM Mushola Al Mushodiq sudah siap menerima zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah setiap ba'da salat subuh dan juga ba'da salat zuhur, ba'da salat asar dan juga ba'da tarawih, dengan beras 2,5 kg atau 3,5 liter, ataupun dengan jumlah uang rupiah 45.000 untuk setiap jiwanya. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu akan dengar ada 3 orang dong yang nyaut gak semangat. Apa kebanyakan makan kolak, bapak pun gak tahu. Sekali lagi ya ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana mubarakan wa farada 'alaina as-siyama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada para DKM
PDKM Musola Al-Musaddiq Qalqalah ya, Musaddiq Qalqalah yang Qalqalah kubro, nyeklok kata orang Serang. Musaddiq. Yang saya hormati para kesepuhan, para hujjat, para asatid wa asatidah, para hujjajah, para nyai-nyai yang di belakang, para ibu-ibu, remaja-remaja, anak-anak, semuanya alhamdulillah tidak mengurangi rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam yang ke-22 ya, Bu ya. 22 apa 23 ini? 22 atau 3? 22. Yang 22 berarti sabar nih. Allah sabar. Yang 23 udah cepet-cepet ini. Cepet-cepetnya umum, apa cepet-cepet pengen cepet beres, apa cepet-cepet mau mudik, nggak tahu. Tapi semuanya sekalipun rahasia, semoga jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kira-kira kalau ditanya saat ini, sampai saat ini kita melaksanakan sholat taraweh, senang gak, Bu? Sekalipun semakin naik, semakin surut. Tapi inilah model-model hamba-hamba Allah yang sebagian dikategorikan orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas menjalankan kegiatan aktivitas bulan suci Ramadan. Semakin menipis, semakin menggebu-gebu. Semakin akhir, semakin menangis. Tapi begitu ditanya, kenapa nangis? Lu punya duit, bukan gitu. Kirain mau khusyuk. Tuh rakaat pertama kenceng, amin. Rekod yang terakhir, amin. Sangkanya mah khusyuk. Begitu ditanya kenapa? Kaki saya kegencet, bapak tuh keikat gitu. Jadi tangisan itu memang rahasia. Perlu dipertanyakan, apa ya? Apa dasarnya itu? Apa rindu dalam Ramadan, apa memang pengen cepet beres dari Ramadan? Apalagi itu di PDKM belum dibuka juga di THR-nya ini kapan kan itu, karyawan-karyawan. Nah itu, jadi tangisan itu memang perlu dipertanyakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak yang di rumah itu kalau lemu keceplosan ditanya, kenapa nak lemes amat itu harus ditanya itu. Apa kurang makan? Tapi rata-ratanya belum dikasih THR, rata-ratanya itu harus itu kasih semangat. Kalau ada kasih, ya udah nih, ini bukan THR nih untuk semangat aja, tong udah besok yang semangat lagi, makan yang banyak, sholat tarawih di musola, ngaji yang benar, tadarus yang banyak nih, tuh dibuat THR lain lagi. Nah sebegitu kalau ada. Kalau nggak ada ya nasihatinlah dengan baik. Intinya semakin kita di hujung Ramadan, usahakan kita semakin semangat dalam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira dari awal sampai sekarang diterima enggak ibadah kita ini? Pertanyaannya begitu kan. Di ujung Ramadan itu harus kita pertanyakan diri kita, kira-kira ibadah kita ini diterima apa enggak oleh Allah? Puasanya, sholat tarawihnya, tadarusnya udah khatam 10 kali, bagus.
Tapi yang lebih bagus kita tanya diri sendiri, kira-kira diterima enggak ya, kan begitu. Yang nerima kan cuma Allah. Sedangkan syarat cepatnya terkabulnya suatu ibadah kepada Allah itu dua, cukup dua. Yang pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas tujuannya itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang lain. Ikhlas. Nah, sekali kita melangkah langsung akan dibuka pintu-pintu semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan orang ikhlas. Wardu mahdud taqrubi ilallah. Tujuan kita sama sekali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tujuan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu sholatnya, puasanya, seluruh ibadah mahdhahnya ataupun ibadah ghair mahdhahnya, semuanya. Dalam arti kerja kita dari pagi sampai sore mencari nafkah, itu juga ibadah, bahkan ibadah terbesar. Jangan sangka kita nyari nafkah jualan cendol itu nggak ada pahalanya. Jualan apa lagi, kemplang namanya, di sana itu ada namanya pasar bolot. Kalau habis buka tuh dagangannya cuma bakwan, itu mihun gitu ya, untuk takjil. Tapi sekarang kan nggak ada takjilnya, udah ada dikuplitin di dalam musola al-musaddiq. Sering ngeluarin ibu-ibu takjilnya. Nah itu, jadi semua ibadah kita itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita ikhlas hanya kepada Allah, akan semakin langsung kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebaikan. Nah itu. Nah ini sumbernya dari mana ikhlas? Sumbernya dari Al-Quran. Kata Allah, "Qul umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Al-Quran kalau nggak ada nadanya biasa aja. Coba kasih nada ya. Nada apa ini? Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan iramanya biasa aja ya. Senang nggak Bu? Anak-anaknya punya irama baca Quran nada yang bagus, mau nada ros, mau nada sikam, mau nada sobah, banyak. Quran, khusus Quran, lagu-lagu Quran. Jangan baca Quran lagunya lagu jaipong, lagu sinden, itu khusus Quran. Begitu. Kata Allah, "Qul inni," katakan Muhammad, "ini aku, saya," kata Rasul, "umirtu," diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah baginya mukhlishan lahuddin, yaitu ikhlas tentang agama. Semua baginda Rasul yang diajarkan kepada para sahabatnya, pada tabi'inya, semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu masak itu jangan karena suami. Oh, suami saya madonya pedes, kalau nggak pedes jangan. Patuh sama suami itu jangan karena suami. Kalau kena patuhnya sama suami, ya cuma ada suami. Kalau suami lagi kerja gimana? Udah rambut aut-autan, itu pakaian yang biasanya tertutup belang,
kan begitu. Yang pakainya pakai sarung, pakai celana dan lain sebagainya. Naudzubillah, itu ibu-ibu yang di sana itu, seberang sana. Di Musodik, insya Allah tidak ada, semata-mata hanya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan amalnya, yang dilihat itu adalah hati. Berarti sekecil apapun amalnya, kalau memang dasarnya itu hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah amal yang terkecil itu akan menjadi besar nanti catatannya di hari kiamat. Kan ada itu peribahasa, orang masuk surga gara-gara menyingkirkan sesuatu dari tengah jalan. Gara-gara begitu, gara-gara seseorang menyingkirkan sampah, takut kepleset dari tengah jalan, masuk surga. Menyingkirnya itu hanya semata-mata karena Allah. Dalam agama demikian. Makanya usahakan semua aktivitas ibadah kita itu, segala kebaikan itu harus dalam hati kita itu kita terapkan dasarnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres, ngurus anak karena Allah, ngurus suami karena Allah, bapaknya juga nyari rezeki karena Allah, bersedekah karena Allah, ngurusin musola karena Allah. Semuanya itu harus didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ciri-ciri daripada orang-orang yang mempunyai ikhlas menurut Imam Busiri ada 3 bagian, ada 3 perkara, ada 3 ciri. Yang pertama adalah istaul madhi wad dami minal ammah. Kalau dicaci, kalau dipuji, tidak ada yang beja. Dihina senang, disanjung juga senang. Jadi nggak ada beban. Dipuji, dihina, ya nggak ada bedanya. Itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai ikhlas. Yang kedua adalah nisyanu ru'yatil amal fil a'mal, melupakan amaliyah dalam beramal. Sekecil apapun sedekahnya, sebesar apapun amaliyah dalam ibadahnya, tidak ada sedikit pun terpintas dalam hitung-hitungan dalam benak diri kita. Nggak ada. Kalau beramal ya udah, kemarin infaknya berapa, tahun ini infaknya berapa, 1M. Tahun kemarin infaknya 2M, minggu kemarin 5M, ya udah nggak ada itu perkiraan doang. Jadi nggak ada hitung-hitungan, nggak ada terpintas sedikit pun menghitung, nggak ada. Yang ketiga adalah i'tidaru shabil amal, nisyan i'tidaru shabil amal. Di dalam beramal itu tidak ada sedikit pun rasa pengen mendapat bagian di dalam akhirat. Ini kalau amal hasanah, satu hasanah nanti di akhirat ada. Nah, itu ciri-ciri orang yang ikhlas menurut versi Imam Usairi. Syekh Nawawi Tanaror membagi tingkatan ikhlas itu dalam 3 bagian. Yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan paling tinggi itu adalah orang-orang yang khos di antara para ulama. Setiap langkahnya hanya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa nggak? Ya bisa. Kita orang awam bisa. Cuma suatu waktu. Nggak bisa dalam setiap melaksanakan, nggak bisa. Bisa hari ini tapi besok mungkin lagi. Nah, itu kan rata-ratanya. Satu minggu bisa kita untuk istiqomah, untuk tidak mengungkit, melupakan apa segala amal kita. Tapi minggu kedua keungkit lagi. Itu namanya tingkatan orang awam, orang kita. Kalau bisa seterusnya dari tahun sampai ke tahun,
bahkan sampai diukit oleh orang lain, nggak pernah merasa melakukan amal baik. Itu adalah ciri-ciri orang yang berada dalam kedudukan tingkat pertama. Tuh. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan seseorang berharap tentang bagian. Bangun masjid supaya nanti saya di akhirat itu dapat rumah yang mewah. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu levelnya level kedua, tingkatan kedua itu boleh. Dan level yang ketiga adalah berharap tentang dunia. Kenapa sedekah? Ya, kalau nggak sedekah takut bangkrut. Itu kata agama, tidak ada sedikit pun sedekah yang akan membangkrutkan. Itu kan janji baginda Rasul itu, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta, nggak pernah. Setiap 1 rupiah pasti akan tumbuh 1 kali lipat minimnya, dan rata-ratanya 10 kali lipat. Kalau lebih ridho akan semakin banyak lipat gandaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu golongan kita. Sedekah untuk kemakmuran. Bahkan orang non-muslim juga, orang Cina itu non-muslim, sedekah itu. Sedekah, kasih ke masjid, kasih ke pesantren, ke duafa. Tapi tujuannya itu untuk dagang dunia. Andai kata dia masuk dalam kategori muslim, maka sedekahnya itu akan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan muslim. Nah, bagi kita orang-orang yang muslim, rata-rata levelnya itu level yang ketiga. Tapi perlu diingat, level yang pertama tidak akan terwujud kalau belum bisa mewujudkan level yang kedua. Level yang kedua, kedudukan yang kedua, gak mungkin akan terwujud tanpa lebih dulu level yang ketiga. Orang khos pasti didahului dengan level yang kedua. Orang yang kedua pasti mula-mulanya juga level orang awam. Jadi jangan khawatir, semakin banyak ibadah kita, sekalipun tingkatannya berada di tingkat yang ketiga, lama-kelamaan insya Allah kedudukan yang seperti itu akan naik ke level yang kedua, kemudian level yang pertama, sehingga segala amal kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir orang-orang yang beramal tapi ada di dalam hatinya ria, enggak masalah. Karena tidak mudah untuk kita melahirkan ikhlas itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mudah. Perbanyaknya amal, sekalipun amal itu didasari dengan ria, kata ulama, karena toh akan semakin banyak amal, akan semakin mengkikis menjauhkan segala keburukan yang ada dalam diri kita, sehingga semakin banyak hasanah akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak akan semakin kita bisa berada dalam tingkatan yang pertama, yaitu orang-orang yang ikhlas hanya semata-mata ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita dari awal Ramadan khususnya kita dicatat sebagai orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.